Jadi perkenalkan saya Edwin Aldrian sebagai Profesor Riset Meteorologi dan Klimatologi di BRIN, dan saya saat ini sedang bertugas di IPCC Working Group 1 Vice Chair sampai tahun 2023. Lanjut Pak. Jadi saya akan perkenalkan sedikit apa itu IPCC. Jadi IPCC adalah badan khusus PBB untuk bicara masalah sains perubahan iklim. Jadi dibentuk pada tahun 79 berdasarkan program United Nations Environment Program dan World Meteorological Organization di bawah PBB. Jadi hasil produk utamanya adalah laporan kajian atau assessment report. Jadi yang pertama itu mendorong terbentuknya UNFCCC atau United Framework for Convention of Climate Change. Jadi ini biasanya mengadakan sidang tiap tahun di yang terakhir kemarin di Glasgow pada tahun 2021. Dan yang kedua itu mendorong terbentuknya Kyoto Protocol. Lalu assessment report yang keempat itu mendapat hadiah Nobel bersama mantan Wakil Presiden Amerika Al Gore, dan juga yang kelima itu mendorong terbentuknya Paris Agreement. Saya sendiri adalah anggota dari Bureau Member IPCC mewakili Indonesia, negara-negara Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya. Jadi ada 34 member ini. Dan kami terpilih waktu sidang IPCC di Dubrovnik, Kroasia, kota yang sangat indah sekali. Jadi tahun 2015, dan kita diharapkan berakhir tahun 2022, tapi karena pandemi kemungkinan kita akan berakhir masa tugas tahun 2023 awal. Baik, lanjut. Jadi di sini saya hanya menggarisbawahi apa hasil-hasil yang begitu penting untuk hari ini. Jadi hasil dari assessment report yang ke-6 yang dirilis bulan Agustus tahun ini, kita menyebutkan bahwa setiap kenaikan suhu bumi sekitar 1 derajat itu akan memberi kejadian-kejadian ekstrim meningkat sekitar 7% dari biasanya. Nanti makin naik lagi, semakin meningkat lagi. Ini adalah yang menjadi patokan untuk pelajaran untuk kita. Lanjut, Pak. Lalu ini yang khusus di laporan ke-6 ini, kita bicara khusus sekali pada chapter 8 masalah water cycle atau perubahan-perubahan dari siklus air. Jadi bumi itu semakin semakin kering, yang basah semakin basah, dan sebagainya. Jadi mempengaruhi apa yang terjadi di darat, atmosfer, ocean, dan sebagainya. Mungkin saya ingin berhenti sebentar di sini. Saya mengucapkan terima kasih pada pihak panitia mengundang saya, karena memang jarang-jarang saya dianggap sebagai ahli bencana juga. Karena sekitar bulan lalu saya juga diundang oleh Ikatan Ahli Bencana Indonesia untuk bicara soal bencana. Jadi saya sangat berterima kasih atas undangan hari ini, terutama Pak Thomas Jamaluddin. Oke, lanjut Mbak. Jadi hari ini saya akan bicara masalah bencana-bencana tahun 2021 dan apa yang terjadi pada iklim tahun depan. Jadi saya menulis di harian Kompas tahun ini, yaitu bulan Maret, tanggal 1 Maret tahun 2021, hubungan dari banjir dan perubahan iklim. Jadi hubungannya bagaimana? Karena itu ada hubungan yang sulit sekali dan sulit dimengerti oleh orang-orang bagaimana perubahan iklim mempengaruhi banjir. Dan di sini saya menjelaskan secara perlahan, jadi bisa dibaca dari koran Kompas 1 Maret 2021. Lanjut. Di sini kita bisa melihat tadi ada disampaikan oleh Pak Rohis Komarudin juga, biasanya kita akan melihat pada pengaruh dari El Nino atau La Nina yang terjadi di Samudra Pasifik. Dan ini evolusi El Nino jadi gambarannya, bagaimana evolusi itu, apakah kita sekarang dalam situasi La Nina, El Nino, atau normal. Lanjut, Mbak. Dan ini biasanya yang El Nino itu terjadi di Pasifik, sementara yang di Samudra Hindia itu kita mempelajari dari apa yang terjadi dalam evolusi Indian Ocean Dipole, itu IOD, itu juga penting untuk iklim Indonesia. Lanjut, Pak. Jadi bisa kita lihat evolusinya, apakah naik turun dan sebagainya. Dan saat ini dunia sangat dibantu oleh apa yang di evaluasi, yang dimonitor, apa yang terjadi di dalam laut. Jadi ini subsurface, evolusi suhu subsurface temperatur ini apakah naik turun dan sebagainya. Kita melihat apakah kadar El Nino itu kekuatannya besar atau kecil dan sebagainya. Ini sudah dideteksi dan sudah dipantau sejak tahun 1990. Jadi mereka masang bui-bui di lautan di Pasifik ini, di utara
Pulau Papua dan sebagainya sampai ke timur Samudra Pasifik. Jadi ini dipantau dalam tiap waktu. Jadi ini sudah angka-angka ini terus dipantau dan kita bisa menerimanya dalam internet. Lanjut, Mbak. Dan ini seperti tadi sudah digambarkan oleh Pak Rohis, kita bisa membuat prediksi. Jadi El Nino itu bagaimana? Dan El Nino penting sekali untuk Indonesia karena Indonesia itu sebenarnya ingin tahu apakah tahun depan itu kita akan mengalami basah, kering, dan sebagainya gitu. Jadi itulah yang kita perlukan dari El Nino ini. Jadi seperti yang tadi sudah Pak Rohis gambarkan. Lanjut, Mbak. Jadi saya ingin memberi satu gambaran di sini untuk rekan-rekan profesor di Indonesia bahwa apabila kita membuat satu region, jadi region ini kecil sekali, saya buat region untuk wilayah Indonesia, jadi antara 90 sampai 145 derajat lintang timur, lalu minus 9 sampai minus 9 sama plus 9 utara, selatan. Lalu kita melihat apa yang terjadi dengan suhu muka lautnya pada hampir 50 tahun terakhir. Ini saya mengambil waktu 47 tahun terakhir. Lalu kita menemukan hal yang menarik. Jadi 45% dari itu menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh El Nino. Lalu sekitar 11,7% dipengaruhi oleh global warming. Lanjut, Mbak. Jadi ini yang paling atas itu adalah dipengaruhi oleh global warming. Jadi angka prinsipal komponen yang pertama itu menunjukkan pengaruh dari global warming, dan yang kedua itu El Nino La Nina. Ini kenapa El Nino La Nina? Karena kita coba dekatkan pada kondisi El Nino La Nina, indikatornya yang warna biru itu ternyata mendekati. Jadi iklim Indonesia itu mempunyai karakter yang pertama apabila dia kalau tidak dipengaruhi oleh global warming, dan yang kedua dipengaruhi oleh El Nino La Nina. Jadi yang pertama itu karena global warming dan yang kedua itu karena El Nino La Nina. Lanjut, Mbak. Ini saya mohon agak dimengerti dikit. Ya. Saya akan berusaha pelan di sini. Jadi kalau kita tadi yang suhu muka lautnya di wilayah Indonesia, kita kembangkan lebih luas lagi menjadi wilayah Pasifik. Jadi seluruh Samudra Pasifik. Jadi itu kita melihat bahwa seluruh Samudra Pasifik ternyata yang komponen pertama itu adalah pengaruh dari El Nino. Komponen pertama pengaruh El Nino. Lanjut, Mbak. Dan komponen kedua itu ternyata pengaruh dari global warming. Jadi kalau kita pakai region yang kecil wilayah Indonesia, yang pertama itu global warming, yang kedua El Nino. Tapi kalau yang besar, yang pertama itu El Nino dan yang kedua global warming. Hanya kebalikannya saja. Tapi prinsipnya itu sama-sama menunjukkan bahwa iklim Indonesia itu dipengaruhi oleh El Nino dan La Nina atau global warming. Jadi itulah yang mempengaruhi apa kita. Jadi ada sekitar 0,45 derajat Celcius yang kita menerima global warming itu, dan itu kenaikan kita secara sangat moderat sekali suhu muka laut di Indonesia dan Pasifik umumnya. Lanjut, Mbak. Jadi ini ada apa yang saya gambarkan ini adalah bagaimana distribusi dari global warming yang dari yang mode yang kedua, dari prinsipal komponen kedua. Ini cara-cara ini ada cara-cara yang sangat standar yang dilakukan oleh orang-orang klimatologi, orang-orang kelautan, dan orang geologi untuk masalah mencari apakah masalah yang penting mempengaruhi suatu wilayah. Jadi metode ini jadi bisa menunjukkan bahwa Indonesia itu dipengaruhi oleh baik global warming ataupun karena El Nino, La Nina. Oke, lanjut, Mbak. Nah, di sini saya menulis cerita lagi. Saya menulis pada bulan Juli tahun 2020. Pada bulan Juli 2020, sebenarnya saya sudah memikirkan beberapa minggu sebelumnya. Lalu ada satu lagi yang mempengaruhi iklim Indonesia, yaitu keberadaan siklus matahari. Jadi kita tahu pada matahari itu ada sunspot, evolusi sunspot,
dan dia berevolusi sekitar 11,2 tahun. Jadi yang sunspot terakhir tahun 2010 dan yang berikutnya ternyata kemarin 2020. Nah gitu. Jadi tolong bentar lu Mbak, bentar. Jadi itu sunspot tadi. Lalu pada jadi waktu itu saya membuat tulisan di Kompas lagi, namanya judulnya Matahari Lockdown bagi Ketahanan Pangan. Jadi saya mengatakan bahwa tahun 2020 itu kita akan mengalami kemarau basah. Jadi hujan akan tinggi dan sebagainya. Dan itu akan menguntungkan bagi ketahanan pangan dan ternyata itu penyebabnya utamanya karena dari matahari lockdown itu. Jadi sunspot matahari menjadi sangat minimal. Dan ini adalah satu yang perlu kita pelajari lagi. Jadi kalau tadi saya membicarakan global warming, lalu ada El Nino La Nina, dan yang ketiga ini karena sunspot, evolusi sunspot. Dan ini sudah terjadi tahun 2020. Jadi kita tahu pada tahun 2020 itu akan jadi basah dan tahun, oke lanjut Mbak berikutnya. Lanjut. Jadi berikutnya tahun 2021 saya menulis, maaf kembali ya, ini stop dulu. Ini tahun 2021 saya menulis pada bulan Agustus bahwa sebenarnya tahun 2021 ini juga tahun basah untuk Indonesia. Dan ini terjadi kenapa? Karena La Nina. Jadi karena La Nina, jadi karena El Nino tidak terlalu dominan, maka kemungkinan terjadi global warming, dan global warming yang terjadi tahun 2021 itu karena La Nina. Jadi itu saya gambarkan. Jadi saya gambarkan juga tahun 2020 karena ada sunspot, jadi kita sunspot minimal, jadi kita agak basah, dan tahun 2021 terjadi karena La Nina. Jadi El Nino tidak dominan, jadi sehingga kita efek global warming itu terjadi lebih tinggi. Jadi itulah yang saya ramalkan bahwa jadi apa yang terjadi pada tahun 2021 ini demikian. Jadi pada hari ini saya diminta untuk meramalkan jauh hari sebelumnya, jadi bulan Desember, untuk melihat apa antisipasi tahun 2022. Lanjut Mbak. Ya lanjut. Jadi sesuai kesimpulan, mungkin saya akan pada waktu orasi Profesor Riset saya tahun 2015, apabila tidak ada El Nino yang kuat, atau berarti Indonesia akan mengalami dampak global warming yang kuat. Nah ini terjadi pada tahun 2021. Artinya kita akan mengalami tahun basah, dan kenaikan suhu adalah hujan atau iklim yang basah. Saat ini indeks El Nino mengarah ke La Nina dan pengaruh global warming akan lebih dominan. Pengaruh global warming akan terasa sebagai puncak kemarau 2021 dan memasuki puncak kemarau, kondisi akan kembali normal dengan kemungkinan di atas normal pada musim hujan yang akan maju. Kondisi basah tahun 2021 karena sunspot minimum, jadi yang tadi 2021, sekarang kondisi basah 2020 karena sunspot minimum. Tetapi basah pada tahun 2021 karena fase El Nino yang cukup netral dan global warming lebih dominan. Nah, di sini yang paling penting adalah kalimat terakhir saya, bahwa karena sudah mengalami 2 kali kemarau basah berturut-turut pada tahun 2020 dan tahun 2021, maka kemungkinan besar tahun 2022 Indonesia akan mengalami kekeringan, meskipun tidak terlalu ekstrim. Lanjut Mbak. Jadi dari data panjang El Nino tidak ditemukan pernah terjadi 3 tahun berturut-turut La Nina atau tahun basah. Tapi 2 tahun berturut-turut sering terjadi. Karena kita melewati periode sunspot minimum dan periode berasosiasi dengan tahun basah 2019, 2020, dan 2020-2021. Nah, selain itu saya mengutip pernyataan IPCC bahwa menurut prediksi dari proyeksi dari IPCC, the future climate will be El Nino like one. Jadi sangat dimungkinkan pendulum iklim akan kembali ke tahun El Nino, meskipun relatif moderat pada tahun 2022. Jadi setelah melewati masa spring 2022 atau sekitar akhir April atau bulan Mei, Juni, akan dimulai pola kering dan harap mempersiapkan ketersediaan air di tempat penampungan air seperti waduk-waduk dan dam-dam. Bencana tahunan seperti kebakaran hutan dan lahan diperkirakan pada tahun 2022 ini akan marak kembali. Maka dibutuhkan persiapan
kebasahan lahan dengan modifikasi cuaca apabila dimungkinkan. Jadi saran saya sebagai seorang peneliti di BRIN, kita harus mempersiapkan modifikasi cuaca sebanyak mungkin untuk waduk, dam, dan daerah-daerah yang sering kebakaran untuk dibasahkan. Pertanian agar dipersiapkan memakai pola kering, pola tanam kering, dan akan terjadi panen pada sektor kelautan karena konsekuensi dari iklim yang lebih kering tersebut. Ya, karena biasanya kalau kering menguntungkan sektor kelautan, tapi agak merugikan sektor pertanian, dan sebaliknya kalau La Nina menguntungkan sektor pertanian dan sebaliknya untuk kelautan. Lanjut, Mbak. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk undangannya dari para profesor riset di BRIN, dan ini ada tempat yang bisa dilihat masalah riset yang telah saya lakukan. Ada sekitar 60 dokumen Scopus saya yang ada di ResearchGate dan Scopus ini bisa dapat di-download oleh kawan-kawan sekalian, dan saya bisa dikontak melalui media online saya, media sosial media saya di Facebook, Instagram, di YouTube, dan di Twitter. Baik, terima kasih Profesor Fahmi atas perhatiannya, Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.